Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema benang merah antara kamu dan dia. Benang merah di pembukaan tahun. Apakah sudah tuntas benang merah kalian di 2024 atau masih berlanjut ke 2025? Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita semprot-semprot dulu pakai Attract Love ya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Sambil cek energi, aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga, kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Mari kita cek dulu energi kamu dan dia. Oh ya, ini hari Sabtu ya, happy weekend ya buat kalian semua. Kalau aku nggak ngucapin hal-hal tertentu ke kalian, kadang-kadang aku suka lupa hari, lupa tanggal. Oke, konektor antara kamu dan dia apa nih? Ada justice, penghakiman. Enggak ya. Ini tentang final decision. Adakah final decision yang sudah terjadi antara kamu sama dia, atau ini masih ngambang final decisionnya ya? Mungkin ingin melakukan suatu tindakan tapi mungkin masih menunggu atau masih ragu-ragu juga bisa. Energi dia di sini ada Eight of Swords, lagi males, lagi terkurung dalam satu zona hampa atau zona yang tidak nyaman, nggak bisa keluar ya, nggak keluar, nggak tahu nih apa karena hujan, apa karena nggak ada duit, atau karena tidak nyaman juga bisa. Yang jelas di sini dia lagi terkurung dalam satu situasi yang kayaknya ingin melakukan suatu tindakan tapi kayak kurang kemampuan ya, nggak ada alat bantunya, jadi ya mau nggak mau pasrah aja, diam aja. Kemudian sini ada High Priestess. Nah, dalam diamnya ini dia lagi mengambil hikmah, lagi mencari gambaran, cerminan jati diri, berbenah diri juga, mulai menelaah tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Kemudian ada Queen of Swords, pembatasan, overthinking, defensif. Lagi energi di mana benar-benar dia menarik diri atau mengurung diri.
Dalam artian tidak terlalu banyak terkoneksi dan sama dunia luar atau mungkin sama dunia percintaan juga ya. Gimana nih nggak sama percintaan, orang dia punya pasangan, ya orang punya pasangan kadang-kadang juga hambar gitu-gitu aja. Jadi nggak merasakan ada yang namanya gairah atau apapun, hanya sebatas kayak udah terjalin satu hubungan ya udah jalan aja gitu. Ya, kemudian energi kalian di Empress, nyaman dan gak nyaman. Gimana ini? Antara nyaman dan tidak nyaman. Di satu sisi kalian sebenarnya mungkin merasa, mungkin ada pemikiran, asik lah, tenang lah, saat-saat begini aku kayaknya merasakan kedamaian. Tapi juga ada kejenuhan dari kedamaian yang kalian rasakan. Tapi kok kayaknya bosan ya, biasanya hidupku begini. Ini ada energi seperti kalian lagi latihan untuk melepas sesuatu. Misalnya kalian latihan melepas, nggak mau lagi nih rame-rame berteman, circle-nya lagi diperkecil. Tapi kadang-kadang ada godaan-godaan yang terjadi. Aduh, ternyata ketika menarik diri nih kayaknya nggak asik deh, masih penasaran deh. Tapi ada energi kayak masih dicoba untuk dilawan gitu. Ada energi lagi memperkecil circle dalam diri kalian. The Moon ya, nih ada kesedihan yang masih kalian pendam, tapi ini lebih kepada tentang pembelajaran. Ya, sekalipun ada situasi yang mungkin saja masih kalian pendam tentang kemarahan, tentang kesedihan atau apapun yang berkaitan dengan emosional dalam diri kalian, ya. Tapi di sini kalian mengupayakan untuk itu gimana caranya bisa balance atau stabil. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle, ada rencana, ada ide dalam diri kalian terkait dengan upgrade diri, level diri, atau tentang cuan-cuan, rencana cuan-cuan baru di 2025. Ini juga energinya healing. Kalian berdua lagi sama-sama healing kalau aku lihat ya. Cuman kamu lebih hebat, kamu lebih banyak berfokus pada cuan kamu, keberuntungan, blessing, berkah. Kalau dia energi healing tapi masih stuck yang aku lihat ya. Oke, kita lanjut. Aku tuh agak keliyang-keliyang, bukan keliyang-keliyang sih, gimana ya nyebutnya. Semalam itu abis reading kalian, aku buka kulkas, aku lihat ada minuman apa itu, Red Bull Kerating Daeng ya. Akhirnya kayaknya asik deh diminum, coba gitu kan. Enak, emang manis. Tapi aku gak tidur sampai tadi pagi jam 9. Dipaksain tidur, matiin lampu, pasang musik healing, tetap gak tidur. Efek minum yang manis jadi gitu. Oke, di sini ada snake ya. Kemudian di sini ada garden. Wait, garden atau cloudy? Sorry, cloudy. Aku ngeliat tamannya aja. Itu tentang perspektif ya, sudut pandang mata orang ketika membaca kartu buta. Apakah itu taman atau awan? Kemudian di sini ada stok atau bangau. Kartunya tipis, izin cabut kalau 3 kali shuffle nggak keluar. Ada rider. Kemudian ada key. Bottom of the deck-nya di sini ada woman, ya. Ada energi penantian. Paling besar mungkin energi feminin yang sedang menonton di sini. Menanti, berharap, masih suka celingak-celinguk, berharap ada orang tiba-tiba datang ke halaman rumah atau ke halaman sosial media. Oke, di sini snake ya, ada energi di mana ada toxic relationship ya, ada hubungan yang beracun atau hubungan yang memanfaatkan. Nggak tahu siapa yang dimanfaatkan siapa di sini, tapi sepertinya rela, sepertinya ikhlas untuk dimanfaatkan karena ngebelit. Ada pohon, kuat energinya. Sekalipun toksik, walaupun tahu hubungan ini toksik, tapi ya udah, seneng sih gimana dong bilangnya.
Ya, kemudian di sini ada cloudy, ini tentang kesedihan, kecemasan, kebimbangan. Gak ada arah, hubungan yang masih ngalor ngidul, ngetan, apalagi. Kemudian sini ada bangau ya. Kalian juga berdealing sama, bisa jadi hubungannya di sini suka pindah-pindah. Pindah-pindah dalam artian mungkin nggak tahu ya, apakah memang ngerasa bosanan ketika menjalin hubungan, di satu hubungan ngerasa kayak nggak ada perubahan, kok kayak nggak ada kemajuan dalam hubungan ini, gampang untuk memutuskan untuk pindah ke hubungan baru. Ini juga beberapa berdealing dengan situasi rumah tangga, family. Apa kamu sama dia memang energinya sudah berumah tangga tapi mungkin lagi mediasi, atau bahkan sudah bercerai tapi masih belum bisa melupakan, atau salah satu dari kalian ada yang sudah berkeluarga, atau bahkan kedua belah pihak ya. Kemudian rider, energi seperti numpang singgah atau numpang ngetem. Jadi memang tidak menetap hubungan ini. Sayangnya yang satunya, karena tadi di awal kan sudah dipahamin, sudah diketahuin, ada caution dalam hubungan ini, ada red flag. Jadi kayak tidak mempersiapkan diri atau tidak membemper diri dari awal bahwa ini nanti kemungkinannya jika begini, apa persiapan aku. Ya, itu menyebabkan salah satunya menutup diri atau sengaja. Ketika menjalin hubungan itu ya berarti kamu sudah mengunci diri kamu untuk diri dia. Jelas di sini banyak hubungan yang dirahasiakan, atau kalau tidak dirahasiakan mungkin ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu. Entah itu kamu ketahui ataupun tidak. Rahasia kayaknya nggak diketahuin ya. Gitu ay. Karena kan nggak semuanya hubungan rahasia, ada hubungan yang benar-benar real, hubungan yang di show up, hubungan yang benar-benar terlihat mereka pacaran, tapi kan nggak tahu satu sama lain menyimpan apa di belakang masing-masingnya, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Hubungan tarik ulur, hubungan yang circle-nya bisa dikatakan belum lepas sepenuhnya, belum lepas secara total. Ada pemutusan secara sepihak, ada yang mengghosting. Artinya ya, kalau sudah pemutusan secara sepihak itu berarti tanpa mengajak diskusi, mengajak berbicara, atau ngajak berantem baru terjadi perpisahan. Ini ada yang meninggalkan sendiri. Kalau sama-sama itu kan artinya kalian berantem. Yaudah kita bubaran aja yuk, ayo. Sepakat ya. Ini ada ketidaksepakatan dalam perpisahan atau ketidaksepakatan dalam suatu keputusan. Ya, nggak harus perpisahan lah. Kalau yang masih bersama, siapa tahu ada kesepakatan lain yang tidak bisa diputuskan bersama. Jadi kayak sepihak aja. Dia ngerasa bahwa segala sesuatu itu harus dia yang lakukan. Ya, ini kalian berdealing sama situasi yang sat-set. Jadi makanya aku lihat tadi seperti stok di sini ya. Ketika dia ngerasa tidak nyaman, ya udah cut off aja. Udah selesai aja gitu ya. Jadi kayak nggak perlu ditunggu-tunggu lagi, nggak perlu ditanya-tanya lagi. Orang udah nggak nyaman, ngapain mesti dipertahankan. Ada dualitas tentang pemikiran dalam hubungan ini. Dia berpikir mencari pasangan itu bukan sekedar misalnya untuk memahami. Baru kenalan, oke, aku kayaknya punya ketertarikan nih untuk dijadikan pasangan, maka aku akan nerima dia kekurangan dan apalagi kelebihannya, misalnya gitu. Oke, kita akan mempelajari sikap satu sama lain ketika beradaptasi, ketika PDKT. Dia nggak punya
konsep seperti itu dalam pikirannya, sementara kamu adalah mungkin konsepnya sabar. Ketika menjalin hubungan, ketika naksir, atau ketika memang ada falling in love the first time-nya, maka kamu akan mencoba bahwa aku akan coba setia sama orang ini, aku akan coba mempertahankan hubungan ini, dan aku nggak akan mau coba-coba. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, ya aku terima. Maka terjadi bentrokan energi antara kamu sama dia. Dan ketika dia ngerasa bahwa mungkin ada sifat atau karakter kamu yang tidak sesuai dengan keinginan dia, harapan dia, apalagi kalau dia masa lalunya belum tuntas, belum selesai. Ketika dia melihat ada satu sikap, sifat yang mungkin saja menggambarkan atau membayangkan atau membuat dia teringat dengan situasi masa lalu dia, ini akan menjadi satu efek fatal. Dan dia ngerasa, ngapain harus diterusin? Ngapain harus diperpanjang? Jika aku keluar dari mulut buaya, ujung-ujungnya masuk ke mulut harimau. Itu konsep yang terjadi di dalam pikiran dia. Makanya dia terlalu gampang dan terlalu cepat untuk melakukan suatu tindakan belah aja jadi dua gitu. Kita udah gak sepakat. Ibaratnya kayak gitu, ya. Selalu terjadi pertengkaran, adu mulut, adu argumen gitu, ya. Sementara yang satu mungkin juga ada yang bisa dikatakan, aku nggak hanya menyalahkan dia di sini ya, aku juga mungkin terkesan akan menyalahkan kalian. Mungkin ada energi-energi keterlambatan sedikit aja jadi bahan keributan, telat balas WA chatting mungkin jadi keributan, atau misalnya telat datang jadi bahan keributan. Selalu ada argumen-argumen yang sebenarnya receh banget antara kamu sama dia. Sebenarnya kalau mau dipahamin mungkin itu bisa jadi sesuatu bunga-bunga cinta, ya, kayak ada percikan-percikan. Tapi nyatanya yang satunya terlalu serius, terlalu kaku atau saklek. Akhirnya selesai hubungan ini berakhir seperti itu. Ada page of wand di sini, ya. Ini menggambarkan tentang grow up yang tidak sempurna. Pengen bertumbuh, pengen punya tanaman, ya, pengen punya satu hubungan tapi nggak mau ngerawat, pengennya instan. Pengennya sesuatu itu langsung. Jadinya tuh yang indah-indah aja. Yang satu capek, yang satu lelah, seperti itu. Terlalu banyak penolakan-penolakan dari sesuatu yang ingin diketahui. Mungkin kamu pengen tahu latar belakang dia apa. Ada yang mengalihkan pembicaraan. Kayak kalian pacaran sama telepon aja dialih-alihkan. Ya. Ada yang pengen tahu ini tahu itu tapi dia nggak mau cerita, entah dia nggak mau cerita atau memang menurut dia belum waktunya, juga nggak tahu. Yang jelas di sini kamu mungkin berdealing sama seseorang yang lumayan tertutup sih, nggak mau dikorek-korek tentang apa yang tidak ingin dia bongkar atau sesuatu yang ingin kamu ketahui tapi menurut dia itu nggak perlu itu. Oke, kita lanjut. Ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada support system, ada hubungan yang dimanfaatin secara finansial di sini, ya. Ngeberatkan yang satu atau mendukung atau mensupport yang satunya. Yang mampu tadi mensupport pasangannya supaya dia naik daun, misalnya supaya dia terkenal, supaya dia sukses, supaya naik jabatan, naik ini, naik itu. Pokoknya kamu mengangkat dia, entah ini secara derajatnya, ya kamu angkat dia dari mana, kamu jadikan dia orang yang setinggi-tingginya, ya. Karena kamu mungkin menginginkan dia ini bisa selevel sama kamu pada akhirnya supaya nanti dia tidak minder seperti itu, ya. Ada energi di mana kayak mendidik, ya, mengemong supaya dia bisa membalancing hubungan kalian. Tapi nyatanya enggak. Ketika kamu sudah menaikkan dia di posisi tertentu, dia mau ingin naik lagi dan terus lagi. Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kamu menjadikan dia satu dorongan, motivasi untuk dia sampai ke puncak. Tapi dia mendorong kamu dari puncak sampai ke bawah. Ambiar banget. Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Lebih banyak kebaca tentang karakter ya di sini. Kemudian ada The Chariot, Cancer. Orangnya terlalu gerasak gerusuk kalau aku lihat. Apa-apa maunya cepat, apa-apa maunya pasti, apa-apa maunya jelas. Sementara dia nggak ada di posisi itu. Maksudnya nggak balance, ya.
Energi kamu secara keseluruhan tuh absorb tentang pilihan, pertimbangan. Saat ini mungkin ya tadi, ada pilihan-pilihan yang harus kamu tentukan dalam menyikapi energi atau koneksi kamu sama dia. Ya, ini ada energi kangen sih kalau yang aku lihat. Ini juga ada energi on off yang terjadi. Banyak doa dan pengharapan yang naik ke langit, tapi rasanya seperti hopeless. Kenapa sih? Doa-doa yang aku panjatkan dari waktu ke waktu, bahkan udah tahunan, tapi juga tidak memberikan satu gambaran. It mean artinya ada yang harus kalian telaah lagi. Jadi bukan konsep doanya harus didalamin, bukan konsep doanya yang harus kalian cari pelajaran tentang afirmasi ini, afirmasi itu. Ya, ketika Tuhan berkehendak, ibarat orang membalikkan telapak tangan, itu gampang sekali. Ya, tapi kalau sampai hari ini ada doa yang tidak diharapkan, kilas baliklah. Coba cari tahu kenapa. Artinya mungkin memang dia bukan untuk kamu. Maka mungkin di sini yang melekat hanya kamunya saja. Seperti itu. Harapan-harapan di sini sepertinya dari waktu ke waktu membuat kamu akhirnya gerah sendiri. Sementara ketertarikan kamu justru semakin jauh semakin kuat yang terlihat. Ya. Itu. Di sini juga menggambarkan tentang adalah hubungan yang bisa dikatakan kayak gampang playing around, ya. Orangnya suka coba-coba, orangnya masih suka punya ketertarikan dengan yang lain atau dengan dunia lain, bukan dunia goib ya, maksudnya dunia hiburannya masing-masing lah, seperti itu. Jadi kayak kamu sulit untuk mengikat dia di sini, sekalipun mungkin dia dalam posisi yang sudah memiliki pasangan, tapi kayak kamu ngerasa bahwa gimana ya ngontrol ini orang ya, gitu. Jadi capek ya, orangnya suka emosian ya, suka marah-marah, apa-apa pengennya cepat. So far di sini memang hubungan yang membagongkan sih, capek lelah buat kamunya ya, tapi kamunya masih terus berharap, masih terus berdoa. Nggak semua sih, sebagian besar. Oke, kita lihat ya benang merah antara kamu sama dia apa. Di sini ada The Emperor, Aries. Benang merah itu adalah keterikatan yang masih melekat walaupun sebenarnya sudah kendor. Tapi masih ada ikatan batin, kadang ada koneksi-koneksi yang sulit ditebak. Cuman kamu yang bisa tahu itu. Entah itu melalui mimpi, firasat, atau maknyes dakser. Maknyes dakser. Si jantung kalian tiba-tiba lagi teringat dia, nyus gitu. Atau tiba-tiba lagi di jalan, pernah makan di sini, nyus sendiri gitu. Tapi kalau orang yang sudah nggak punya benang merah atau ikatan batin, mau tiap hari dia makan di tempat yang sama, punya kenangan juga udah nggak ada perasaan apa-apa, makan aja di situ, gitu. Hermit. Kemudian ada Eight of Wands. Benang merahnya nih tentang pembelajaran, tentang healing ya. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo. Tapi koneksinya masih akan ada komunikasi sih antara kamu sama dia. The Feel. Benang merahnya gairah, passion. Kemudian di sini ada High Priestess. Ini ada Capricorn. Ini nanti taruh di bawah ya. Jadi benang merah untuk di slide pertama yang aku lihat Emperor. Ini adalah tentang ketegasan. Hampir sama dengan Justice tadi. Ada ketegasan tapi yang tidak bisa dilepaskan. Makanya di sini masih mengikat, masih kebelit-belit. Karena apa? Ya, ada satu di dalam diri kalian satu sama lain di sini. Sebenarnya mungkin di awal kalian memiliki visi dan misi yang sama. Ya, ada sesuatu yang memang harus kalian cerna satu sama lain. Kalian harus cari duduk perkaranya apa, titik terangnya apa, pembelajarannya apa, untuk benar-benar pada akhirnya kalian bisa union, untuk akhirnya kalian bisa sama-sama bisa menyatu. Tapi kalau cuman salah satunya aja yang satunya belum, maka ini akan menjadi perjalanan panjang dalam hubungan kalian. Gerbangnya masih jauh, masih long distance banget ya. Ini tentang sesuatu yang belum berkesudahan. Banyak yang sudah mencoba untuk mencari pencerahan dari satu tarot ke tarot lain, dari satu channel ke channel lain, dari satu macam-macam lah yang ingin kalian ketahui. Tapi sepertinya kalian
Begitu pindah ke satunya, yang satunya hilang. Ya, ketika ketemu mami, oh ya kemarin mami kasih masukan ini sepertinya gini. Tiba-tiba besok baca tarot lain, ternyata yang ini begini. Kalian hanya mencari pembenaran dari sesuatu yang kalian inginkan. Makanya nggak ketemu titik terangnya di sini. Pembelajarannya jadi nggak dapat-dapat. Sementara yang satunya masih melanglang buana, yang satunya masih berkelana, walaupun pikirannya masih terkoneksi. Di sini ya, akan ada terjadi pertemuan union, tapi ketika sama-sama nanti telah memahami bahwa apa sih makna kalian dipertemukan, apa sih tujuan kalian dipertemukan, kenapa sih aku masih melekat, masih memikirkan dia, itu ada momentum di mana di sini tanpa sengaja, tanpa kalian inginkan, tanpa kalian harapkan terjadi yang namanya pertemuan. Koneksi kalian masih kuat sih dengan Eight of Wands ini, ya. Satu sama lain masih mengirimkan doa, satu sama lain masih mengirimkan afirmasi, satu sama lain masih mengirimkan kode, tapi kodenya jalur langit. Ya, artinya ini tentang silent treatment atau adu mekanik. Nggak ada yang mau ngasih kode secara langsung. Itu. Jadi kalau kamu ngerasa tiba-tiba kok mimpi dia, ya sudah, dia lagi ingat kamu. Kenapa tiba-tiba lagi keinget dia ya? Lagi padahal aku udah lupa banget ya, karena ada kontak batin dari dia. Jadi benang merah kalian tuh masih sama-sama memikirkan, masih sama-sama mengingat. Ya, sekalipun kalian punya kehidupan masing-masing di sini. Devil nih. Benang merah yang sulit kalian lepaskan ini, terlepas dari yang LDR ya, adalah sexual chemistry, gairah, passion. Apapun berkaitan dengan keduniawian. Itu yang membuat kalian sampai hari ini masih kusut benang merahnya, nggak bisa lepas. Apalagi buat kalian-kalian yang belum menemukan penggantinya, ya, dengan sexual chemistry yang bisa di atas levelnya dia atau setara aja minimal. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit untuk kalian lakukan yang namanya move on tadi. Paling kuat benang merah kalian adalah sexual chemistry di sini. Pembelajaran adalah tentang pelepasan, ya. High Priestess tuh, benang merahnya adalah diuji coba oleh semesta, dipisahkan dulu, direnggangkan dulu, dikasih konflik dulu. Sanggup nggak sih dua orang ini, dua makhluk ini, satu soulmate ini untuk menyelesaikan itu? Kalau dirasa sanggup, berarti ada momentum nanti kita satukan mereka. Sekarang lepasin dulu supaya dia bisa melepaskan kemelekatan dia dengan duniawinya yang satunya, entah dengan pasangannya, entah dengan hingar-bingar dunianya. Ya, mungkin kamu juga diperlakukan seperti itu. Nanti baru kita ketemukan mereka, nanti baru kita satukan. Tapi kalau mereka sama-sama tidak mau berjuang melepaskan apa yang menjadi kemelekatan di belakang masing-masing, ya udah biarin aja, ini kita gantung aja terus. Biarkan mereka saling mengingat, biarkan mereka saling merindu. Sampai di mana babak belurnya. Itu, ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada King of Swords. Tentang perenungan juga. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Kemudian ada Two of Cups. Tuh lihat, kartu Twin Flame-nya aja keluar. Jatuh di kartu Eight of Wands ya. Pasti ada pertemuan lagi. Pasti ada komunikasi lagi antara kamu sama dia. Tergantung divine timingnya masing-masing ya. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck energi dia di sini ada Knight of Cups tuh, pingin datang. Ya. Masih pingin hampirin kalian, masih pingin menyatakan perasaan. Cancer, Scorpio, Pisces. Atau katakanlah memang perasaannya memang masih besar ada di dalam diri kamu, di dalam diri dia tentang diri kamu. Tapi ini memang sebatas kayak kamu selalu ada di hatinya. Itu. Ya, ini banyak tentang pemahaman-pemahaman, tentang kesadaran-kesadaran sih benang merah antara kamu sama dia. Ya, banyak yang mengirim tapi nggak matching waktunya. Makanya di sini punggung-punggungan.
Ketika dia mungkin mengirimkan afirmasi atau telepati, kamu dalam posisi yang mungkin lagi sadar-sadarnya, tidak terkoneksi. Ketika kamu juga sama seperti itu, mungkin dia lagi begadang, dia nggak tidur, dia nggak dalam kondisi beta misalnya, nggak di kondisi antara sadar atau tidak sadar. Kadang kita mau tidur atau bangun tidur kan ada tuh antara sadar nggak sadar. Nah biasanya masuk tuh subconscious atau masuk doa, telepati, kiriman-kiriman orang tuh pada saat-saat seperti itu gitu, bukan justru lagi terlelapnya atau lagi sadarnya. Ini ada momentum kirim-kiriman tapi nggak nyampe, muter-muter atau ngetem-ngetem atau pakai paketnya yang paket murah, nggak pakai yang DHL mungkin atau apa yang paling cepat misalnya gitu. Ya, tapi kalian masih sama-sama mengirim sinyal alam bawah sadar satu sama lain. Ya, kenapa? Karena ini energi twin flame atau soulmate-nya sebenarnya kuat satu sama lain. Jangan tanya sekarang kenapa kejadiannya begini-begini. Who knows, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan atau bahkan 9-10 tahun juga bisa kejadian dipersatukan. Kalau kalian yang udah lama-lama mungkin kalian pernah aku pernah cerita atau kalian pernah mendengar tentang babysitternya anak aku yang sampai ngerawat anak aku di usia 20 tahun. Bayangin, 20 tahun ikut aku, ikut keluargaku ya. Ketika pandemi, suaminya meninggal si bapak ya. Mantan dia yang waktu SMA, istrinya juga meninggal kena COVID dua-duanya. Ya, tahun lalu ketika aku ngantar mamaku pulang ke Batam dari Bali, dia juga memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi. Kayaknya Dika udah mandiri ya, Rin, katanya gitu. Jadi ibu mau pulang deh ke keluarga. Ternyata di sana mereka dipertemukan dan nikah sampai sekarang baik-baik saja. Itu dia, kita nggak pernah tahu tentang jodoh segala macam. Tapi proses menuju ke sana yang harus kalian cermati apa? Ya, memahami supaya kalian tidak mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buat hubungan itu jadi retak lagi. Memang akan terpisah dulu sekian waktu, tapi sinyal-sinyal alam bawah sadar satu sama lain tetap akan terkirim. Nanti terkumpul di alam semesta, dilemparkan lagi. Nah itu waktunya nggak pernah tahu ya. Kita lanjut ke benang merah kalian. It means artinya di sini benang merah kalian masih sangat kuat. Cuman kalian seperti lagi dipaksa dulu, dihajar dulu sama semesta supaya sama-sama bisa melepaskan yang namanya kemelekatan. Bisa sama-sama melepas yang namanya mager. Artinya ada effort yang harus kalian lakukan. Kalau hubungan ini mau berjalan, effortnya apa? Berkorban, ya. Nggak peduli misalnya memang tiba-tiba ada kan orang-orang tiba-tiba udah menikah sekalipun udah aku ceraikan istri aku nggak cocok nih, ceraikan pasangan aku nih ya nggak cocok nih, ternyata dia memperjuangkan yang tadinya selingkuhan tapi mereka mengupgrade diri jadi namanya soulmate. Itu ada energi kalian di sini yang seperti itu, tapi effortnya masih dalam proses kalau aku lihat ya. Ten of Swords harus bisa sama-sama melepaskan penderitaan, kesakitan. Artinya, ketika kalian masih mau sama dia, kalian udah nggak boleh lagi mengingat tentang luka-luka yang pernah dia hadirkan di masa lalu. Kan kebanyakan dari kita, ya aku nggak bilang kamu aja, kita. Mungkin aku juga pernah ngalamin, ya. Kebanyakan dari kita sebenarnya benci, bahkan mengharapkan karma, bahkan begini, begitu. Tapi sebenarnya masih pengen dia kembali, gitu. Jadi buat apa? Cuman menghilangkan rasa penasaran kah? Ya. Atau cuman kayak nggak ikhlas aja kalau dia pergi ninggalin kamu, tapi kalau kamu yang ninggalin dia, kamu ikhlas gitu, ya. Jadi harus benar-benar ya udah, mungkin dulu memang dia belum sadar. Jadi ini tentang ikhlas dari apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Sedikit aja, sebiji sawit aja kalau dia kejahatan dia, kesalahan dia atau fatal-fatal dia yang lain masih kamu ingat. Bahkan masih ada dendam atau bahkan dulu jahat banget deh dia tuh nyelingkuhin aku gini. Percuma, balik juga kamu hanya menyimpan luka lama. Ya, artinya tidak melepaskan masa lalu atau di belakang. Masa lalu itu bukan tentang orang lain aja, tapi tentang tindak tanduk kalian sebagai pasangan. Dah ceramahnya, ya itu dia benang merah kalian. Telaah deh sendiri. Aku juga nggak tahu, kadang-kadang mulut aku ngomong tuh entah aku yang ngomong atau siapa. Virgo nih. Nanti aku dengar ulang lagi tadi ngomong gitu ya, kayaknya enggak deh. Ada Gemini, ada Taurus, ada Capricorn, ada Cancer, ada Leo. Bottom of the deck ya, Sagittarius. Ada Q.
Kalau kalian masih kepikiran tentang kesalahan orang di masa lalu itu udah, berarti kalian gak siap sama dia, tinggalkan. Sama aku kan udah pernah cerita kan, aku nikah tuh sama papi yang sekarang ini udah yang keempat. Aku gak pernah bisa maafin yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Makanya aku bilang buat apa aku diterusin gitu. Harusnya aku ngelepasin. Kalau diterusin nanti kita trauma. Dia pergi sendiri sedikit aja, sebentar aja cuman ke Indomaret atau ke warung, jangan-jangan dia ketemu selingkuhannya. Akhirnya mental kita yang sakit terus, itu ya. Oke, inisial nama ada Q, T, E, C, N, V, A, M, O, Y, S, X. Angka ada 12, ada 19, ada 20, ada 10, ada 8, ada 25, 30, 29, 16, 17, 23. Kita baca buku. Jadi kalau kalian belum siap di posisi tadi, gak usah berharap kembali, cari orang baru aja. Oke, kita sambung yang kemarin ya. Kemarin apa sih judulnya? Tentang mengapa merasa kesepian. Sungguh kesepian hanya melanda mereka yang tidak bertuhan, sekalipun mereka telah memiliki pasangan. Engkau yang beriman senantiasa dijaga Tuhan meskipun telah ditinggalkan pasangan. Dan mengapa engkau merasa kesepian sedang Tuhan senantiasa bersamamu? Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu ketika engkau bersedih, sedang mantanmu tega meninggalkanmu saat ia berbahagia. Dan orang-orang yang terlena bersama pasangannya lebih sering melupakan Tuhan daripada mereka yang kesepian. Ingatlah, barang siapa senantiasa mendekap Tuhan dalam dadanya, akan dipenuhi hatinya dengan kehangatan, akan dilimpahi hidupnya dengan kebahagiaan. Itu dia aku semua readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye